bukan musuhi. Makanya terkadang bukan saya saja ya teman-teman ya, banyak di kalangan ulama-ulama yang nggak terima sebetulnya. Ketika orang sakit, suruh nyalahin makanan ini, musuhin makanan ini, nggak terima sebetulnya teman-teman. Ingat ya, makanan tidak akan menjadi penyakit selagi makanan itu halal. Halal ini luas teman-teman. Makanannya sendiri halal, membelinya halal, prosesnya halal, semuanya halal. Tidak akan menjadi penyakit. Yang kedua, makanan tidak akan menjadi penyakit selagi tidak subhat. Subhat itu apa? Makanan yang diragukan kehalalannya. Contoh, binatang yang hidup di dua alam. Contoh, ya, ini nggak usah dimakan. Nah, zaman sekarang makanan subhat lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Contohnya, makanan yang berpengawet, makanan yang memakai bahan-bahan kimia. Tuh, itu nggak usah dimakan. Contoh, air kemasan, teh botol, intinya yang dikemas-kemas gitu, yang ada pengawet-pengawetnya. Sok, jangan, hindari kalau yang kayak gitu, karena memang jelas-jelas ada pengawetnya, ada kimianya dan lain sebagainya. Yang ketiga, makan dengan cara yang benar. Rasulullah bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Kenapa? Makan minum tangan kiri, makan minum bersama dengan setan. Nanti punya efek, apa efeknya? Kewaswasan. Habis wudhu kentut, sholat jadi nggak nikmat, sholat jadi nggak khusyuk. Itu berawal dari makan dan minum tangan kiri. Setan diciptakan dari api, yang namanya api takut dengan air, namanya api takut dengan angin. Nanti akan muncul penyakit di mana sakit Anda takut banget sama kipas angin. Ada kipas angin nyala tuh takut banget. Ini ciri-ciri ya air liur setan yang banyak di dalam tubuhnya. Dari mana? Makan dan minum dengan tangan kiri. Oke, kemudian sama dingin takut. Kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki, naik kendaraan takut masuk angin. Kalau mandi takut, jarang mandi, sekalinya mandi harus air hangat. Ini ciri-cirinya teman-teman. Ya. Kemudian makan dengan cara yang benar itu apa? Posisinya juga harus benar. Diajarkan dalam apa? Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Sekarang lagi ngetren ada dokter ngajarin makan suruh nungging. Ya Allah. Ngeri teman-teman. Ngeri. Ada dokter ngajarin makan suruh nungging. Astagfirullahaladzim. Banyak yang percaya lagi. Ya namanya orang lagi sakit pengen sembuh, hawa nafsu yang dikedepankan. Mereka nggak peduli, yang penting sembuh. Nggak peduli caranya seperti apa, sesuai syariat atau tidak, caranya seperti apa, mereka nggak peduli. Ini teman-teman, ayo jangan sampai goyah akidah kita teman-teman. Kemudian apa? Makan tidak kebanyakan. Rasulullah bersabda, makanlah di saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Makanya kalau makan jangan kebanyakan. Bagaimana caranya supaya makan kita pas? Diajarkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kalau makan, Rasulullah mengajarkan kaki kiri yang diangkat. Ya, namun jangan di atas meja. Ya, kaki kiri yang diangkat. Tujuannya apa? Menekan lambung. Sehingga ketika makanan masuk, pas sesuai dengan ukuran lambung kita. Jadi begitu kita berdiri, kenyangnya pas, nggak begah, nggak berlebih. Itu caranya seperti itu. Indahnya hidup dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi kita. Kemudian yang keempat, makan dengan cara apa? Berdoa terlebih dahulu. Ini penting sekali teman-teman. Berdoa terlebih dahulu ini penting sekali teman-teman. Teman-teman, ketika makan, yakin nggak kita doa dulu? Yakin nggak doa terlebih dahulu? Sok teman-teman, ketika lagi makan, yakin nggak doa dulu? Sok, yakin? Yakin berdoa dulu? Ya. Kita kan sama-sama ya doanya ya. Allahumma barik lana fima rozaqtana wakina azabanar. Gitu enggak? Ya kan? Saya tanya, teman-teman tahu enggak artinya? Yang sedang didoakan itu apa? Yang sedang dimohonkan itu apa? Teman-teman tahu enggak artinya? Tahu enggak artinya? Sebagian ada yang tahu, sebagian ada yang enggak tahu. Kalau kita hanya sebatas hafal, hafalan itu terekam di otak, kemudian kita lafadzkan lewat lisan tanpa ada rasa dalam hati, saya tanya, itu doa apa hafalan? Saya tanya, itu doa apa hafalan? Sok, kita hafal sesuatu, hafalan itu terekam di otak. Ketika kita lafadzkan tanpa ada rasa dalam hati, saya tanya, itu doa apa hafalan? Sedangkan Allah berfirman, Allah melihat yang di hati, bukan yang di lisan. Ayo. Berarti selama ini doa apa hafalan? Gitu kan?
Ya, jangan sampai ada orang Arab lagi ngobrol disangka lagi doa. Amin, amin. Jangan sampai. Makanya doa itu apa? Hati adalah satu-satunya perantara hubungan kita dengan Allah. Hati adalah satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Maka ketika berdoa harus ada rasa dari hati. Bagaimana mungkin akan disebut kado jika bungkusnya bagus, isinya kosong? Apakah kita akan mempersembahkan seperti itu kepada Allah? Lafadznya bagus banget, hafalannya bagus banget, tapi nggak ada isinya. Ibarat kado bungkusnya bagus, isinya kosong. Ya. Sedangkan Allah berfirman, melihat yang di hati, bukan yang di lisan. Hayu, doa itu dengan kesadaran dari hati, bukan sebatas mengandalkan hafalan. Sok kalau kita mendengarkan doa orang yang hanya sebatas hafal, amin aja hambar. Aminnya saja hambar. Yuk, coba teman-teman berdoa dengan bahasa hati sendiri. Ungkapan isi hati sendiri. Kalau paham doa Allahumma barik lana beserta maknanya, silakan, bagus sekali itu. Kalau belum paham, coba pakai bahasa sendiri. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah atas rizkimu, atas nikmatmu, atas karuniamu, atas ciptaanmu ya Allah. Sehingga hamba masih bisa makan saat ini ya Allah. Hamba mohon ya Allah, jadikan setiap butir nasinya kebaikan keberkahan untuk darah dan daging hamba. Jadikan setiap lauk pauknya Engkau jadikan obat jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba. Berkahilah makanan ini ya Allah. Jadikanlah makanan ini sumber tenaga yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Kemudian kita makan. Kemudian kita makan. Sok teman-teman. Setiap butir nasinya sudah kita doakan. Jadi kebaikan keberkahan darah dan daging kita. Setiap lauk pauknya sudah kita doakan sebagai sumber obat menyembuhkan segala penyakit. Oh, kita minta agar makanan ini jadi sumber tenaga yang melahirkan ketaatan kita kepada Allah. Indah nggak kalau doa kayak gitu? Indah nggak kalau doanya kayak gitu? Lebih berasa nggak makanannya? Lebih nikmat nggak makanannya? Saat teman-teman. Ya, jadi jangan hanya sebatas lafaz saja yang di lisan, dari hati nggak ada, makanya nggak ngaruh. Yuk teman-teman. Begitu kita kenyang, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau karuniakan rasa kenyang dalam perut hamba. Hamba mohon ya Allah, jadikanlah kenyang ini sebagai sumber tenaga yang melahirkan ketaatan. Hamba mohon ya Allah, jadikan kenyang ini jangan menjadikan sifat malas dalam diri hamba, jangan pula jadi penyakit dalam tubuh hamba. Ya Allah, hamba mohon, karuniakan rasa kenyang ini pula kepada seluruh saudara-saudara hamba, kaum muslimin, kaum muslimat di seluruh dunia yang saat ini sedang kelaparan dalam hidupnya. Hamba mohon karuniakan pula rasa kenyang. Oh, teman-teman, indah nggak kalau doanya kayak gitu? Setiap satu butir nasi berkah darah daging kita. Setiap lauk pauknya obat segala penyakit-penyakit kita. Indah teman-teman. Ya, jadi makanannya insya Allah berkah untuk darah daging kita. Ya ini hari gini makanan disalahin. Hari gini makanan disalahin. Ya, seperti itu ya. Nah, makanya hayu sing sadar. Yuk sing sadar, sing waras. Jangan sampai kita sakit nyalah-nyalahin makanan. Jangan ya. Ya, seperti itu. Makanya jangan sampai kita sakit menyalahkan makanan. Ya, itu ya. Jangan sampai sakit menyalahkan makanan. Perantara jangan disalahin. Perantara mah hak prerogatif Allah. Tugas kita sekarang perbaiki penyebab. Oke? Perbaiki penyebab. Ya, jadi kita tahu kemudian di dalam kitab Asy-Syifa yang ditulis oleh Ibnu Sina, wilayah depan disebutnya wilayah kenabian, wilayah belakang disebutnya wilayah kewalian. Nah, dalam kitab yang lain dipelajari juga kitabnya dicuri saat hancurnya Utsmani sehingga menjadi ilmu-ilmu jasmani. Dari situlah dokter tahu nih, oh ini penyakitnya apa? Karena dicek darahnya. Oh ini penyakitnya apa? Karena dicek kelopak matanya. Oh ini penyakitnya apa? Karena dicek lidah dan langit-langit mulutnya. Oh ini sakitnya apa? Karena dicek denyut nadinya. Itu secara jasmani. Itu semua pun ada kitabnya. Itu juga bagus, itu juga baik. Karena semua sumbernya juga dari Al-Quran. Secara ruhani, apakah kita pernah mendengar? Ya,
Oh sakit kepala, oh dari sifat perilaku perbuatan ini yang harus diperbaiki. Kalau kita sakit lambung, oh iritasi lambungnya. Sakit diabetes, oh pankreasnya yang rusak. Itu kan jasmani. Ya, ilmu kedokteran udah lengkap sekali. Lihat secara ruhani. Yo, kenapa pankreasnya jadi rusak? Oh, ada sifat ini yang jadi penyebabnya. Oke, sekarang kita lihat untuk mempermudah itu, kita diagnosa dengan apa? Alam ruhani. Disebutnya kenabian, ke belakang disebutnya kewalian. Ini Daud, Sulaiman, Yusuf, Khidir, Ismail, Musa, Ibrahim, Adam, Isa, Yunus, dan Lut. Wilayah belakang dari puncak kepala sampai belikat namanya Sidikin, dari belikat sampai ke pinggang namanya Suhada, dari pinggang sampai ke bawah namanya Solikin. Nah, itu cara mendiagnosanya dengan kacamata ruhani. Cara mendiagnosa dengan kacamata jasmani, so kuliah kedokteran nanti bisa. Ya, silakan tanya kepada dokter nanti jadi bisa. Itu kalau secara jasmani. Oh asam urat karena ada zat ini yang berlebih. Oh saraf kejepit karena ada saraf yang bermasalah. Oh tulang lumbarnya bermasalah. Itu kan teori jasmaninya. Itu juga ada di Al-Quran. Namanya alam miskat. Secara rohani. Ayo teman-teman. Ya, secara rohani kepada para ulama kita belajar. Teman-teman pengen tahu nggak? Dari kacamata rohani. Apa penyebab penyakit kita? Pengen tahu nggak? Dari kacamata ruhani, apa penyebab penyakit kita? Pengen tahu nggak teman-teman? Enggak, langsung aja kitab Tibun Nabawi itu oleh ulama terdahulu. Langsung aja boleh. Kalau mau ini juga silahkan. Pengen tahu nggak? Pengen. Dari kacamata ruhani, dari mana datangnya penyakit kita? Kalau dari kacamata jasmani kan dokter udah paham tuh teorinya. Kita juga sering mendengar, kita juga bisa belajar lewat Google dan lain sebagainya. Kan bisa kan? Itu kalau dari kacamata jasmani. Karena itu kasat mata dan bisa dipelajari. Oke? Sedangkan sekarang dari kacamata rohani. Pengen tahu nggak? Pengen tahu? Ya, bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, silakan teman-teman bisa bagikan room ini kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, teman kita, sahabat kita, mungkin grup-grup kita. Karena boleh jadi di luar sana banyak orang-orang yang sedang putus asa dengan penyakitnya. Semoga dengan adanya room ini, saya tidak pernah tahu siapa yang akan mendengarnya, siapa yang akan melihatnya, siapa yang akan memperhatikannya. Saya hanya berharap semoga ada kebaikan yang menghantarkan kepada kesembuhan dengan sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Silakan teman-teman dibagikan. Bagi teman-teman yang belum mengikuti, silakan diikuti. Atau yang bisa klik, ini orennya diklik teman-teman. Bukan untuk saya, bukan untuk umat. Ya, untuk umat, bukan untuk saya, untuk umat teman-teman. Yuk, jadilah manfaat bagi yang lain. Oke, silakan bagikan sebanyak-banyaknya kepada saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Bismillah. Semoga ada kebaikan yang menghantarkan kepada perubahan. Semoga ada perubahan yang menghantarkan kepada taubat dan nasuha. Semoga ada kebaikan yang mengalir pula kepada diri kita. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk. Dah, sekarang sesi tanya jawab. Silakan teman-teman tanyakan penyakit apa, diagnosanya secara rohani. Sok teman-teman. Penyakit apa, diagnosa secara rohani. Paham? Ya. Dari penyakit apa nih? Apa dari sifat yang mana, perilaku yang mana adanya penyakit ini? Gitu ya. Komentar pertama dari Sagena, sakit pinggang Ustadz. Bagus, karena sakit pinggang juga banyak juga kan yang terkena sakit pinggang. Tadi ya, puncak kepala sampai belikat disebutnya sidikin. Dari belikat sampai ke pinggang disebutnya suhada. Dari pinggang turun ke bawah disebutnya solihin. Pinggang disebutnya sidikin. Apa? Suhada. Pinggang disebutnya suhada. Apa itu suhada? Pejuang Allah. Lihat, berjuang. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, kesibukan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, itu bagian daripada perjuangan hidup. Betul nggak? Bagian daripada perjuangan hidup. Yang namanya berjuang harus disiplin waktu. Namanya berjuang harus lillahi ta'ala. Yang namanya berjuang harus sepenuh hati. Jika kita berjuang melanggar 3 perkara ini, kira-kira berhasil nggak? Enggak kan? Sekarang kita lihat aktivitas kita yang kita lakukan di muka bumi ini. Baik pekerjaan, baik kesibukan apapun, kita lakukan tidak sepenuh hati. Sok muncul sakit pada pinggang. Kita lakukan tidak lillah, sok muncul sakit pada pinggang.
kita lakukan tidak disiplin waktu, sok muncul sakit pinggang. Saya tanya bu ibu yang budiman, calon bidadari surga. Saya tanya, yuk ibu-ibu yang sering sakit pinggang, bapak-bapak yang sering sakit pinggang, ibu-ibu kalau lagi nyuci piring bahagia apa ngedumel? Kalau lagi nyapu lillahi ta'ala apa karena ngedumel? So, teman-teman yang sering sakit pinggang, teman-teman. Yuk, teman-teman yang sakit pinggang, kalau lagi cuci piring dilakukan sepenuh hati apa ngedumel? Kalau lagi nyapu dilakukan sepenuh hati apa sambil menggerutu? So, renungkan baik-baik kalimat ini, ya. Renungkan baik-baik kalimat ini, teman-teman. Yang sering sakit pinggang, yang nggak sakit pinggang nggak usah komentar, yang sakit pinggang saja. Yang sering sakit pinggang, kalau lagi nyuci piring ngedumel nggak? Kalau lagi nyapu, lagi beres-beres rumah, lagi aktivitas ngedumel nggak? Sok, bapak-bapak kalau lagi pada kerja, siapapun kalau lagi kerja, jika dilakukan tidak sepenuh hati, tidak lillah karena berharap ingin dipuji, berharap ingin dilihat, berharap ingin diapresiasi, sok pinggangnya sering sakit. Yang ketiga, tidak disiplin waktu. Mulai sekarang dengarkan kalimat saya. Sok, begitu teman-teman dengar azan, dengarkan ya, begitu teman-teman mendengarkan azan, kok menunda sholatnya, tidak buru-buru, sok ingat-ingat dengan kata-kata ini. Langsung reaksi hangat pinggang kita, bahkan pegel pinggang kita. Sok renungkan baik-baik. Buktikan nanti atau besok atau kapan. Mungkin di saat kita lagi sibuk, tiba-tiba dengar azan, kita menyepelekan datangnya azan, nggak buru-buru sholat. Renungkan baik-baik. Yuk langsung rasakan, pinggangnya langsung hangat. Sok teman-teman, ya, pinggangnya langsung hangat. Kalau nggak percaya nanti buktikan ya. Buktikan datang azan kok kita nggak buru-buru sholat, nggak buru-buru segera sholat, sok pinggangnya langsung hangat, ada juga yang langsung pegel, sok buktikan teman-teman, ya. Jadi apa solusi untuk sakit pinggang? Yang pertama, segala apapun aktivitas kita lakukanlah sepenuh hati, ya, lakukanlah lillahi ta'ala karena Allah, oke. Kemudian disiplin waktu, ketika udah datangnya waktu sholat, udah. Oke. Karena apa? Ketika kita melanggar 3 perkara ini, akan muncul alam bawah sadar kita sifat-sifat malas. Salah satunya apa? Malas minum. Sehingga tubuh kita kurang cairan. Semakin banyak kurang cairan, sok pinggang jadi makin sakit. Itu penjelasannya secara jasmani. Dan tadi penjelasan secara rohani. Lantas bagaimana jika orang yang terkena saraf kejepit? Beda. Sakit pinggang dan saraf kejepit itu beda, teman-teman. Dalam kitab Thariqus Syifa disebutkan, orang yang terkena saraf kejepit, mohon maaf teman-teman, bukan kata saya. Orang yang terkena saraf kejepit adalah teguran dari Allah bagi orang-orang yang sombong. Kenapa disebut sombong? Karena dia mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Dia merasa dengan dia bekerja akan mendapatkan duit. Dengan dia kerja keras dia akan mendapatkan duit. Dengan dia kerja keras akan mendapatkan upah. Sedangkan dia lupa siapa Maha Pemberi rizki. Kewajibannya ditinggalkan dengan alasan sibuk kerja. Sok saraf kejepit. Orang yang sering meninggalkan sholat dengan alasan sibuk kerja, saraf kejepit teman-teman. Orang yang sering menyepelekan sholat dengan alasan lagi sibuk kerja, saraf kejepit. Karena tidak ada sejarahnya saraf kejepit lagi sholat, enggak ada. Saraf kejepit pasti lagi aktivitas. Entah lagi pekerja, entah lagi ngangkat, entah lagi ngedorong, entah jatuh. Lagi aktivitas semuanya. Tuh. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat dengan alasan sibuk kerja. Saraf kejepit teman-teman. Itu kalau dari kacamata ruhani. Karena teguran, tuh emang dengan kamu punya tenaga kamu dapat duit. Sok nih, ditegur dengan saraf kejepit. Bisa apa kamu? Nah itu bahasa kasarnya gitu. Ya, makanya kalau di room ini harus benar-benar kuat telinganya. Harus benar-benar kuat telinganya. Karena apa yang dinasehatkan boleh jadi tamparan untuk diri kita. Jika ia menerimanya dengan baik, mengakui kesalahan, itu jadi kebaikan. Namun jika nafsu lebih besar, mendengarkan jawaban seperti ini, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Lantas bagaimana solusi bagi teman-teman yang terkena sakit pinggang dan saraf kejepit? Jangan hanya membuka dari mana penyebabnya sedangkan tidak ada solusinya. Yang pertama, yuk apapun aktivitas kita, lakukanlah sepenuh hati. Ya, lakukanlah sepenuh hati. Oke? Lakukan sepenuh hati. Kemudian belajar disiplin waktu. Jika datang panggilan sholat, segerakan sholatnya. Ya, yang ketiga, bagi teman-teman yang saraf kejepit,
Yuk, di sini diajarkan mukjizat gerakan sholat. Belajar sempurnakan gerakan sholat saja, itu bisa menyempurnakan kembali sel-sel tulang kita. Sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita bisa sempurna kembali. Sok teman-teman, belajar sempurnakan gerakan sholat. Oke? Yang ketiga, bisa diikhtiarkan dengan apa? Dalam Al-Quran Az-Zariyat ayat 20, di dalam bumi ada kebesaran Allah bagi yang yakin. Air sebagai sumber kehidupan. Sok, berenang. Yang punya masalah sakit pinggang, yang punya masalah saraf kejepit, silakan berenang. Nah, kalau nggak bisa berenang gimana? Yaudah, kalau nggak bisa berenang pakai terapi. Apa terapinya? Terapi guling. Kalau secara jasmani boleh ke dokter, nanti dikasih obat anti sakit, atau boleh ke dokter nanti bisa dioperasi, atau boleh ke alternatif nanti bisa dipijat dan lain sebagainya. Yuk, secara jasmani bisa juga dengan cara terapi. Terapinya apa? Terapi guling. Terapi guling itu seperti apa? Teman-teman punya guling. Guling itu bantal peluk kalau di Malaysia. Iya, pegang taruh di pinggang, tempat kita pakai celana, tiduran terlentang di lantai, tangan diangkat ke atas. Ya. Usahakan rileks 10 sampai 15 detik. Maaf 10 sampai 15 menit ya. Posisi kayak gini ya. Pinggang kita dikasih guling. Rutin aja setiap hari. Insya Allah akan membantu merekonstruksi ulang struktur jaringan tulang kita, sendi kita, syaraf-syaraf kita. Itu seperti itu teman-teman. Oke? Silakan dipraktekkan. Kalau kita hanya sibuk cari obat, sibuk ikhtiar, sedangkan penyebabnya nggak diperbaiki, ya nggak akan sampai sembuh. Ya. Kemudian sholat-sholat yang udah ditinggalkan, dikodok teman-teman. Ya. Seperti itu. Ya, ini kalau kita melihat penyakit dari kacamata ruhani. Ingat ya, melihat penyakit dari kacamata ruhani. Kalau melihat penyakit dari kacamata jasmani, dokter lebih paham teorinya. Oke? Barokallah, perhiasan rumah tangga, menilila ya. Oke. Seperti itu ya. Dah, makanya apa? Sakit itu melahirkan ketaatan, bukan menjadikan keluh kesah. Orang sakit kok ngeluh terus. Allah berfirman dalam Al-Anbiya, semakin mengeluh semakin ditambah kesulitan. Makanya sakit itu jangan ngeluh. Ngeluh bukan menyembuhkan penyakit, yang ada akan memperparah sakit. Tuh, ya. Ngeluh itu bukan menyembuhkan penyakit, yang ada akan memperparah penyakit. Oke? Seperti itu ya, teman-teman ya. Makanya silakan diikhtiarkan. Silakan diikhtiarkan. Dah, sekarang tadi penyakit sakit pinggang. Sekarang sakit apa lagi? Diabetes, segala penyakit yang berkaitan dengan darah. Ada darah tinggi, ada darah rendah, ada gula darah, ada asam urat, ada kolesterol, ada rematik, ada kanker darah, ada autoimun, ada penyakit gatal, dan lain sebagainya. Ini penyakit-penyakit yang berkaitan dengan darah. Ingat, darah disebut sifat. Darah disebut ruh. Maknanya apa? Siapapun yang terkena penyakit darahnya, maka perbaikilah sifatnya. Kita buktikan, apa benar darah itu sifat? Apa benar darah itu ruh? Yuk, orang ketika meninggal, ruhnya dicabut, darahnya hilang nggak teman-teman? Orang ketika meninggal, binatang juga sama. Ketika meninggal, ruhnya dicabut, darahnya hilang nggak? Darah yang hilang, bersih nggak? Belum tentu. Namun jika ada orang sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik, ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang juga bersih. Ketika dimakamkan, jasadnya tetap utuh, bahkan wangi. Inilah orang yang sifat perilaku perbuatannya baik. Siapa? Para kekasih-kekasih Allah. Sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik. Ruhnya dicabut, darahnya hilang, darahnya bersih. Dimakamkan, jasad tetap utuh, bahkan wangi. Tuh, karena sifat perilaku perbuatannya baik. Lantas bagaimana orang-orang seperti kita? Yang terkadang sifatnya baik, kadang sifatnya buruk. Kadang perilakunya baik, kadang perilakunya buruk. Kadang perbuatannya baik, kadang perbuatannya buruk. Ketika ruh ini dicabut, darah kita hilang. Darah yang hilang belum tentu bersih. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berfirman, ya ayyuhal nafsul mutmainah. Hanya jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang bersih yang dipanggil oleh Allah. Sedangkan yang kotor, dia tetap tertinggal, mengendap di dalam organ tubuh kita.
Dari darah-darah kotor inilah ketika kita dimakamkan menjadi bibit-bibit belatung yang akan menggerogoti jasad kita. Ini bukti darah adalah ruh, darah adalah sifat. Siapapun Anda, jika Anda terkena penyakit pada darahnya, maka perbaikilah sifat Anda, perbaikilah ruhani Anda. Karena sampai detik ini dokter tidak pernah menemukan obatnya darah, itu nggak ada. Darah tinggi ada nggak obatnya? Nggak ada kan? Sampai detik ini dokter nggak menemukan obat darah tinggi. Dari mana datangnya darah tinggi? Orang yang memiliki sifat tinggi hati. Apa itu tinggi hati? Keakuan yang tinggi. Dari keakuan yang tinggi, dari merasa keakuan yang tinggi, munculnya amarah dan emosi. Apapun yang dilihat jadi marah. Apapun yang didengar jadi marah. Apapun yang dirasakan mengedepankan marah. Apa-apa tuh hobinya marah mulu. Orang marah adalah ketidakmampuan dalam menata hati. Hati disebut kolbu, wujudnya adalah jantung. Orang ketika lagi marah, detak jantungnya kenceng nggak? Orang kalau lagi marah detak jantungnya kenceng nggak teman-teman? Orang kalau lagi marah detak jantungnya kenceng nggak teman-teman? Jantung fungsinya memompa darah. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi tekanannya. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi presernya. Maka terjadilah penyakit tekanan darah tinggi. Karena apa? Sifat marah-marahnya. Kalau pengen sembuh dari penyakit darah tinggi, bukan apa obatnya. Apakah orang marah bisa sembuh dengan kimia? Apakah orang marah-marah bisa sembuh dengan herbal? Apakah orang lagi marah bisa sembuh dengan terapi? Gak bisa teman-teman. Marah itu hanya bisa kita tahan. Kenapa Allah sendiri yang berfirman? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang yang memilih marah ketimbang sabar adalah orang yang memilih jauh dari Allah. Sehingga terbukti orang ketika marah segala kebaikan tertutup, segala keburukan terbuka. Sok, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau lagi marah kepada pasangan, ada nggak kebaikan pasangan yang terlihat? Nggak ada. Semua yang muncul adalah keburukan, keburukan, dan keburukan. Jadi sabar itu nggak punya batasan. Bagaimana mungkin sabar memiliki batasan, sedangkan yang membersamainya adalah Rabb yang maha tak terbatas. Maka jangan pernah batasi diri kita bersama dengan Allah hanya gara-gara marah. Oke? Maka jangan sampai apapun yang dilihat marah, apa yang didengar marah, dikit-dikit emosi. Kenapa jadi marah-marah? Karena keakuan yang tinggi. Merasa nggak diterima kalau diginiin, merasa nggak terima kalau digituin, merasa nggak terima kalau anak seperti itu, merasa nggak terima, itu keakuannya tinggi. Sehingga terjadilah penyakit hipertensi. Seperti itu ya. Kuncinya hanya satu, sabar. Bagaimana caranya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ayo, jemputlah pertolongan Allah dengan sabar. Yang tadinya lihat sesuatu jadi marah, sekarang istighfar. Yang mendengar sesuatu jadinya marah, sekarang istighfar. Yang hobinya dikit-dikit marah, sekarang istighfar. Salat. Itu teman-teman. Kenapa? Karena salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya dengan sabar dan salat. Dari sini paham teman-teman? Sok kedepankan sabar, rajin salat, sembuh darah tingginya. Sembuh darah tingginya. Paham di sini? Nah, itu kalau darah tinggi. Lantas bagaimana kalau darah rendah? Darah rendah disebabkan karena adanya sifat yang lemah, mental yang lemah. Sehingga apa? Orang yang memiliki mental lemah, orang yang sulit berbahagia. Kenapa sulit berbahagia? Karena ia menempatkan kebahagiaannya pada mulut orang lain, menempatkan kebahagiaannya pada sifat, sikap, perilaku, perbuatan orang lain. Jika ada orang ucapannya dianggap tidak sesuai pada dirinya, langsung tersinggung, baper, sedih, nangis. Soalnya lemah sih mentalnya. Jadi dikit-dikit baper, dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngebatin, dikit-dikit mewek. Ada orang berperilaku, bersikap gak pas sedikit aja sesuai dengan diri kita. Langsung tersinggung, baper, sedih, nangis. Sok saya tanya, yang terkena penyakit darah rendah, wahai penyakit darah rendah, apakah Anda baperan? Apakah Anda gampang nangis? Apakah Anda suka ngebatin? Apakah Anda gampang mewek? Sok teman-teman, yang terkena penyakit darah rendah gitu enggak? Yang terkena penyakit darah rendah gitu enggak? Baperan bisa sembuh enggak dengan kimia? Baperan bisa sembuh enggak dengan herbal? Baperan bisa sembuh enggak dengan terapi? Enggak bisa. Jadi darah tinggi itu, darah rendah, darah tinggi itu jangan cari apa obatnya.
Yuk perbaiki sifat kita. Bukankah Allah sudah berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Jadi kunci yang paling utama, rubah diri kita. Yang punya masalah penyakit darah rendah, sok mulai saat ini belajar hidup sabodo teing. Tahu sabodo teing? Bodoh amat. Orang mau ngomong apa, orang sikapnya mau kayak gimana, bodoh amat, urusan dia dengan Allah. Karena sesungguhnya tidak ada sakit hati jika kita tidak izinkan rasa sakit itu masuk ke dalam hati. Gak mungkin ada rasa kecewa jika kita tidak izinkan rasa kecewa itu masuk ke dalam hati. Oke? Jadi, ayo yang pengen sembuh dari darah rendah, jangan baperan deh. Jangan baperan lagi. Yang pengen sembuh dari darah rendah, jangan gampang mewek. Janganlah bersedih. Jangan gampang sedih. Oke? Itu kalau pengen sembuh. Kalau pengen minum obat ya silakan. Teman-teman, paham? Ya, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Ya kalau tetap caranya gimana? Ya dilatih. Caranya gimana? Ya dilatih. Ngomong gampang. Soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Lalat sifat kayak gitu. Oke? Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian secara jasmani bisa diikhtiarkan. Bisa dengan minum obat atau dengan herbal. Kenapa? Alam semesta sudah menyajikannya. Sok, makan makanan yang zat besinya tinggi atau magnesiumnya tinggi. Supaya Pak nggak gampang kelayangan. Contoh, makan daging-dagingan, sayur-sayuran, brokoli, dan lain sebagainya. Sok, atuh dah. Jasmaninya diikhtiarkan, rohaninya diperbaiki. Sembuh lahir batin. Kalau jasmani terus yang diikhtiarkan, rohaninya kagak diperbaiki. Dah, mau sampai kapan juga kambuh-kambuh baik. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu kalau darah rendah, darah tinggi. Lantas bagaimana kalau gula darah? Nah, ini yang lagi viral nih, penyakit gula darah. Kenapa? Keberadaannya sekarang pilih-pilih. Padahal yang dituduh nasi putih. Kenapa orang yang di Indonesia makan nasi putih semuanya nggak kena diabetes? Harusnya dia waras. Kalau memang nasi putih penyebab penyakit diabetes, harusnya orang seluruh Indonesia makan nasi putih terkena diabetes semuanya. Apalagi mereka pekerja keras. Porsi nasinya lebih banyak dari kita. Wah, harusnya mikir pakai akal sehat. Yang suka nyalahin nasi putih nih. Ya, tinggalkan nasi putih, hindari nasi putih. Astagfirullahaladzim. Ya, jangan sampai ikut-ikutan kayak gitu ya. Jangan sampai. Lihat. Siapa yang terkena penyakit diabetes? Lihat. Kebanyakan. Berarti tidak semua. Maka jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Kebanyakan orang yang terkena penyakit diabetes, kebanyakan satu, para pedagang. Kebanyakan, berarti tidak semua, jangan tersinggung. Yang kedua, marketing. Yang ketiga, guru. Yang keempat, yang berkecimpung di dunia politik dan bisnis. Yang kelima, orang yang hobinya ngelawak. Lihat, orang yang terkena diabetes ini kebanyakan. Kenapa banyak pedagang terkena diabetes? Kenapa? Dari mana datanya penyakit diabetes? Dari sifat-sifat gula. Gula itu apa? Manis. Dari sifat manis. Sifat manis itu apa? Perkataan tak seindah. Perkataan tak sesuai dengan kenyataan. Contoh, ibu ini harganya berapa? 100.000, 80 ya. Jangan, modalnya aja belum cukup. Kalau dia jujur, aman. Kalau dia bohong, nanti kalau saya jadi anggota DPR, saya akan berikan kesejahteraan ini, itu, dan lain sebagainya. Janji-janji manis, sok diabetes. Lihat, marketing, banyak janji manisnya? Banyak. Lihat para guru, kenapa banyak guru terkena diabetes? Guru itu seharusnya digugu ditiru, bukan jarkoni, pinter ngajar nggak bisa ngejalani. Bilang ke anak didiknya, anak-anak berbaktilah kepada orang tua. Dirinya sendiri nggak akur sama orang tua. Sok diabetes. Anak-anak jadilah orang yang suka gotong royong. Kerja bakti lingkungan nggak pernah ikut. Sok diabetes. Begitupun guru-guru penceramah segala macam. Yuk rajin bersedekah. Dianya sendiri pelitnya luar biasa. Diabetes nanti penyakitnya. Ya. Jadi apa yang disampaikan harus sesuai. Dan kitanya sendiri harus bisa mempraktekkan. Harus bisa mencontohkan. Harus bisa menjalani. Kalau orang yang berkecimpung di dunia politik dan bisnis nggak usah dibahas. Itu udah pasti banyak sekali.
Kemudian orang yang hobinya ngelawak, yuk kita buktikan. Mohon maaf, dari zaman Sri Mulat sampai detik ini banyak pelawak di Indonesia. Lihat mereka yang sudah tidak muncul di televisi. Apa kondisinya sekarang? Diabetes. Sok teman-teman, orang-orang diabetes, orang-orangnya hobi ngelawak nggak teman-teman? Lihat. Dari perkataan-perkataan manis, orang yang suka mengarang, orang yang suka janji-janji manis, itulah diabetes. Kalau dari kacamata rohani, kalau dari kacamata jasmani, pankreasnya rusak, menghasilkan insulin berlebih. Itu dari jasmani. Dokter lebih paham teorinya. Paham di sini teman-teman? Paham ya? Lantas bagaimana solusinya yang terbaik? Puasa. Terbukti ketika berpuasa kadar gula langsung turun. Karena di saat kita sedang berpuasa, organ tubuh istirahat bekerja, mereka memperbaiki dirinya, mengeluarkan kotoran dan penyakit, disebutnya detox. Itulah kenapa orang berpuasa aroma mulutnya bau, karena kotoran dan penyakit sedang dikeluarkan. Organ tubuh sedang memperbaiki dirinya masing-masing, disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Maka obat terbaik bagi teman-teman yang terkena diabetes, berpuasa. Itu obat terbaik. Ya, obat terbaiknya itu puasa. Dari sini paham teman-teman? Ternyata sakit itu bukan melulu tentang apa obatnya. Sakit itu bagaimana cara kita memperbaiki sifat perilaku perbuatan kitanya. Paham? Penyakit diabetes itu apa? Penyakit gula. Penyakit gula. Ini banyak banget yang ini ya, sakit asam lambung ya, banyak banget ya. Ini jam berapa? Jari-jari tangan kaku, benjolan di belakang telinga, penyakit GERD, paru-paru, benjolan di belakang telinga, kemudian telinga bergemuruh, kalau sering sakit kepala, Pak Ustadz, kalau miom. Yuk teman-teman. Teman-teman yang punya masalah sering sakit kepala, yang punya masalah penyakit di leher, teman-teman yang sering sakit-sakitan, yang gampang masuk angin, yang suka mabuk perjalanan, teman-teman yang gampang ngedrop, berujung pada apa? Gangguan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, mungkin disebutnya anxiety, panic attack, skizofrenia. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini teman-teman? Sok teman-teman yang punya masalah gampang masuk angin, gampang mabuk perjalanan, gampang sakit-sakitan, ada sakit di leher atau tenggorokan, ada sakit di kepala, gampang lemes, gampang kelayangan, takut sama dingin, muncul ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, panic attack, anxiety, asam lambung, ada nggak di sini? Ada. Ngalamin penyakit yang kayak gitu? Ngalamin. Yuk, sebelum kita bicara penyebabnya, yuk saya ajarkan solusinya. Mau teman-teman? Yang sering sakit kepala, yang sering sakit di punggung, di pundak, di leher, yang gampang masuk angin, yang mudah sekali mabuk perjalanan, yang gampang ngedrop badannya, gampang lelah badannya, yang punya masalah gangguan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Mau solusinya? Yuk, praktekin ya teman-teman ya. Teman-teman langsung praktekkan juga. Bentar ya, sambil saya cas HP-nya. Yuk, kita praktekkan bersama-sama. Oke? Praktekkan bersama-sama. Pegang dulu pundaknya kayak gini teman-teman. Sok, pundaknya dipegang kayak gini. Pundaknya dipegang kayak gini. Udah? Udah dipegang pundaknya? Yang kanan boleh, yang kiri boleh. Bebas, yang penting dipegang pundaknya kayak gini. Praktekin ya, praktekin. Lihat kedahsyatannya teman-teman. Praktekin. Dah? Sekarang ikuti, pejamkan matanya. Pejamkan matanya, relax teman-teman, jangan tegang, relax. Sekarang badan tegak lurus. Sok. Otomatis pinggang kita langsung hangat, peredaran darah dan oksigen langsung lancar. Oke, relax. Sekarang tarik nafas perlahan dari hidung, tarik nafas. Tahan nafasnya. Keluarkan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi, tarik nafas perlahan dari hidung sampai penuh. Tahan, keluarkan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekarang ikuti doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ikuti. Bismillah. Ikuti. Bismillah. Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syari ma'ajidu wa uhadiru.
Ya Allah, hamba mohon ampunanmu, hamba mohon pertolonganmu, hamba mohon kesembuhanmu. Mudahkanlah hamba untuk mengeluarkan segala kotoran, segala penyakit, segala gangguan dalam tubuh hamba. Bismillahi, Allahu Akbar. Tarik nafas dari hidung, tarik yang panjang sampai penuh, tarik yang panjang. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah 1 kali dalam hati, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut perlahan, lalu buka matanya pelan-pelan. Ya? Sekarang, ucapkan dalam hati, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pencet pundaknya, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Pencet lagi, agak kenceng, agak tebal. Pencet, tarik. Pencet lagi, tarik. Pencet lagi, tarik. Dah. Sekarang, tengkuk lehernya, rambut dan kulit. Rambut dan kulit, pencet di sini, tarik. Pencet lagi, tarik. Pencet lagi, tarik. Dah. Yuk. Sekarang, lipat daun telinganya. Jangan kaget kalau sakit, jangan kaget kalau gatel. Apalagi teman-teman yang punya masalah vertigo, sering kelayangan, atau punya masalah insomnia. Lipat aja kayak gini. Dah? Yuk sekarang cubit-cubit punggung tangannya. Cubit-cubit punggung tangannya. Cubit-cubit. Yang penuh ya. Cubit pula pergelangan tangannya, dicubit. Sampai ke lengan. Cubit-cubit lengannya. Jangan kaget kalau mual teman-teman. Jangan kaget kalau mual. Agak tebal, pencet sampai ke atas. Oke. Sekarang punggung tangan satunya lagi dicubit-cubit teman-teman. Dalam hati ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Pergelangannya juga sampai ke lengan, agak tebal naik ke atas. Oke, sekarang terakhir wilayah kaki. Mohon maaf, saya angkat kaki saya. Mohon maaf kalau nggak sopan, mohon maaf. Teman-teman prakteknya nggak usah diangkat kakinya. Ya, ini pergelangan kaki. Cubit sini, tarik. Cubit, tarik. Oke. Kaki bagian dalam, bagian luar. Dah, pergelangan kaki. Punggung kaki. Cubit-cubit. Dah. Sekarang kaki satunya. Kaki satunya dicubit-cubit. Pergelangannya dulu ya. Pergelangannya dulu. Lalu bagian dalam. Bagian luar, lalu punggung kaki. Udah? Sekarang, dalam hitungan 1, 2, 3. Jawab jujur teman-teman. Siapa di sini yang langsung sendawa? Siapa di sini yang langsung keluar keringat hangat? Badannya langsung segar. Ngantuknya langsung hilang. Anginnya langsung minggat. Mata langsung terang, muncul semangat. Ada nggak teman-teman? Ada nggak? Siapa di sini yang langsung hangat badannya? Keluar keringat hangat. Langsung sendawa, badan langsung segar, ngantuk langsung hilang, angin langsung minggat, mata langsung terang. Ada teman-teman? Ada? Ada langsung keluar anginnya? Sampai keluar angin? Ada? Sampai buang angin? Ada? Sok, rasakan hangatnya badan yang luar biasa. Lakukan rutin bagi teman-teman yang sering masuk angin. Lakukanlah rutin bagi teman-teman yang sering mabuk perjalanan. Lakukanlah rutin bagi teman-teman yang gampang sekali sakit kepala, kelayangan, migrain, vertigo. Lakukan rutin teman-teman. Yang punya masalah insomnia, lakukan. Atau teman-teman yang gampang ngedrop badannya, gampang sakit-sakitan, gampang capek. Atau teman-teman yang punya masalah gangguan kecemasan, panic attack, anxiety, skizofrenia. Sok, enak gak? Enak gak? Pundaknya yang sakit langsung berkurang sakitnya? Ya. Itu tanda tubuh kita normal. Yang merasakan hangat, sendawa, keluar keringat hangat, ngantuknya hilang, itu tanda tubuhnya normal. Sekarang, yuk pegang telapak tangannya. Ada nggak yang dingin? Ada nggak yang dingin? Pegang tengkuk lehernya. Ada nggak yang dingin? Yuk, pegang daun telinganya. Ada nggak yang dingin? Pegang telapak kakinya. Ada nggak yang dingin? Sok, ada nggak yang mual? Justru malah nguap, malah ngantuk.
mendadak pengen BAB, mules. Ada nggak? Ada nggak yang merasakan dingin, keluar keringat dingin, justru malah mual, justru malah pusing, justru malah ngantuk? Ada nggak? Ada? So, jika ada yang merasakan itu, diajarkan dalam kitab Tibun Nabawi. Kitab Tibun Nabawi adalah rujukan utama para ulama yang dakwah lewat jalan pengobatan. Ada rujukannya. Caranya bagaimana? Inilah cara Nabi mengobati penyakit. Apalagi yang seperti tadi ya. Nih, bisa dibaca? Muntah sebagai obat. Silakan teman-teman dengan sengaja batukin. Dengan sengaja batukin. Gak usah khawatir. Meskipun habis sarapan bubur ayamnya gak keluar. Hanya lendir-lendir saja yang keluar. So, nanti muntah langsung teman-teman. Ya, nanti muntah langsung. Ya, nanti muntah. Jangan khawatir, meskipun Anda habis sarapan, makanannya nggak keluar. Yang keluar hanya lendir-lendir saja. Yang keluar hanya lendir-lendir saja. Sok, keluarkan segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit penyakit, bahkan sihir dan gangguan gaib dalam tubuh kita. Salah satu caranya seperti tadi, diajarkan oleh Rasulullah. Oke? Oke? Diulang. Mau diulang? Mau diulang lagi? Oke, kita ulang ya. Kita ulang sekali lagi. Namun sebelumnya teman-teman, bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, jangan lupa yang belum mengikuti silakan diikuti. Kemudian jangan lupa disupport dakwahnya dengan tap-tap bersama-samanya. Kemudian silakan bagikan kepada saudara, keluarga, kerabat, anak, tetangga. Bagikan kepada grup-grup kita, bagikan. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang kelak akan menjadi penolong kita, kebaikan mana yang kelak menyelamatkan kita. Boleh jadi di luar sana banyak orang-orang putus asa dengan penyakit-penyakitnya. Semoga dengan adanya room ini sebagai jalan kesehatan, kesembuhan, dengan sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Ya, bagikan. Oke?